Itu adalah pernyataan Victor Leskodat pada acara rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur NTT periode 2018-2023. Sikap tegas tersebut dilakukan lantaran maraknya kasus perdagangan manusia atau human trafficking di wilayah Nusa Tenggara Timur. Data menunjukkan bahwa tahun 2003 ada 30 jenazah, tahun 2014 menjadi 21 jenazah. Tahun 2015 meningkat menjadi 28 jenazah. Tahun 2018 bertambah menjadi 49 jenazah. 2017 semakin banyak dengan 62 jenazah. 2018 sampai dengan bulan Agustus sudah 71 jenazah. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menjadi peluang meluasnya jaringan kejahatan, baik bersifat nasional maupun transnasional atau lintas batas. Salah satunya adalah kasus perdagangan manusia atau human trafficking. Fenomena perdagangan manusia melibatkan faktor geografis wilayah negara atau umumnya terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Organised crime is often transnational, it transcends boundaries, and as such is a significant area of criminology, and a comprehensive understanding of the role of crime in global society is essential for any graduate in the discipline. The types of crimes being undertaken at any one time are influenced by many different aspects of society, from technological and transportational advances to communication methods and cultural and political influence. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pasal 1 mendefinisikan human trafficking sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Secara sederhana, perdagangan orang atau perdagangan manusia dapat dipahami sebagai suatu bentuk intimidasi terhadap nilai dan kebebasan hak-hak dasar manusia. Human trafficking is a crime that forcefully exploits women, men, and children. It involves transporting someone into a situation of exploitation. This can include forced labor, marriage, prostitution, and organ removal. Human trafficking is the business of stealing freedom for profit. This is a serious crime and a grave violation of human rights. Every year, thousands of men, women, and children fall into the hands of traffickers in their own countries. International Organization for Migration atau IOM di Indonesia, selama tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus. Menariknya, dari kasus TPPO yang ada, tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga naik. Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% diantaranya dieksploitasi secara seksual. Data Baris Krim Polri dalam laporan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2015-2019 mencatat sebanyak 2.648 warga negara Indonesia telah menjadi korban perdagangan orang baik di dalam negeri maupun luar negeri, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, jumlah permohonan perlindungan saksi atau korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15,3% pada 2020. Pada 2017, pemerintah menetapkan Provinsi NTT, NTB, Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah berzona merah terkait kasus human trafficking. Pada akhir 2017, Provinsi NTT mendapat predikat teratas sebagai provinsi dengan kasus human trafficking terbanyak. Sepanjang 2021 saja, sudah 83 warga Nusa Tenggara Timur pulang dalam peti mati karena terjebak penyalur TKI ilegal. Belum termasuk tahun 2019 dan 2020, juga belum termasuk data yang disebutkan Gubernur NTT saat pidato perdananya.
Kenyataan tersebut tentu sangat memprihatinkan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa kasus perdagangan orang di Provinsi NTT masih dan terus terjadi? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya human trafficking di Provinsi NTT? Solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah human trafficking di Provinsi NTT? Dia bukan sekedar angka. Hampir semua kasus human trafficking disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kesempatan kerja. Angka kemiskinan yang tinggi biasanya berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di NTT per Maret 2021 mencapai 20,99%. Bila disandingkan dengan provinsi lainnya, angka kemiskinan di NTT sangat tinggi, bahkan masuk 5 besar secara nasional bersanding dengan Papua, Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo. Kasus perdagangan manusia di NTT muncul sebagai konsekuensi kemiskinan dan minimnya akses kesejahteraan. Pengaruh kemiskinan tersebut melahirkan berbagai dampak sosial. Konsekuensi kemiskinan juga turut menempatkan posisi perempuan NTT sebagai pihak yang sangat berisiko terjebak kejahatan, intimidasi, dan eksploitasi praktek perdagangan manusia. Berdasarkan artikel Vice, disebutkan bahwa tingginya angka kemiskinan di NTT tidak terlepas dari kondisi geografis di Kepulauan Provinsi NTT yang kering dan tandus. Kekeringan di NTT memang menjadi masalah klasik yang mengiringi langkah kaki masyarakat. Persoalannya, sekarang situasi diperburuk dengan adanya perubahan iklim akibat pemanasan global yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Untuk mengatasi human trafficking di Provinsi NTT bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena kasus human trafficking di Provinsi NTT sudah sangat mengakar. Pemerintah Provinsi NTT juga tidak tinggal diam melihat maraknya kasus human trafficking ini. Maka itu kami mengeluarkan keputusan gubernur bahwa kami menyetop bagi mereka-mereka yang tidak memiliki keahlian. Kemudian pasti timbul pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan keahlian? Keahlian itu kami sudah merumus, kami sudah susun bahwa kalau misalnya dia penata laksana rumah tangga harus punya keahlian A, B, C dan sebagainya. Kalau dia ke sana sebagai tukang kebun di kelapa sawit, dia harus memiliki keterampilan ini. Yang kedua, kami akan mengatur supaya tidak menyalahin undang-undang tentang ketenaga kerjaan, karena moratorium itu wewenangnya pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Tetapi kami menyetop yang ilegal dan yang tidak punya keterampilan. Sampai sejauh ini, dari beberapa kasus yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2021, masyarakat NTT masih menantikan langkah yang dijanjikan pemerintah NTT melalui gubernur terpilih waktu itu untuk mengatasi persoalan human trafficking di NTT, yaitu dengan melakukan moratorium tenaga kerja Indonesia dan melakukan upaya pemulangan kembali tenaga kerja Indonesia asal NTT. Kemudian ada resolusi serta afirmasi pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif. Bangkitan NTT itu kan harus punya tenaga kerja yang terampil. Karena itu bukan keluar tetapi masuk. Saya akan pergi ke Malaysia untuk mengajar saudara-saudara kita yang saat ini di Malaysia bekerja sebagai buruh untuk kembali untuk membangun NTT. Mereka di sana sebagai buruh, mereka kembali untuk menjadi owner di tanah mereka. Itu mimpi kita. Datang ke sini ini persiapan seperti apa untuk mereka jadi owner di tanah sendiri? Pasti persiapannya banyak, tempat banyak kerja kita. Yahudi itu bangkit hebat hari ini karena mereka melihat dunia bekerja keras dan pulang.